Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Oke, kali ini kembali lagi di channel Animal Zoo ya teman-teman. Channel yang membahas seputar dunia hewan peternakan ataupun hewan yang ada di lingkungan sekitar kita semua. Oke, pada kali ini saya akan membahas apa saja kendala dalam peternak ulet Jerman ya teman-teman. Nah, saya menjawab dari komentar di channel YouTube saya teman-teman. Itu yang nanya apa saja sih kendalanya dalam peternak ulet Jerman. Nah, mungkin saya akan berbagi pengalaman teman-teman yang dialami di kandang saya ya teman-teman. Saya belum bisa menjabarkan mungkin secara detail apa saja yang mungkin dialami di kandang saya, belum tentu dialami juga sama di kandang para senior atau yang sudah suhu ya teman-teman. Nah, di sini hanya saya di peternak rumahan lah, peternak rumahan untuk mencukupi kebutuhan pakan ternak saya. Ya, insya Allah mungkin ke depan bisa mencukupi atau bisa dijual di pasaran ya teman-teman, atau bisa mencetok para tengkulak. Bismillah, saya tetap semangat. Oke, jangan lupa sebelum kita lanjut ke pembahasan ya teman-teman, untuk mensupport channel ini supaya selalu berkembang dan supaya saya semangat juga dalam membuat konten-konten. Teman-teman untuk subscribe channel ini dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info yang terupdate ya teman-teman tentang seputar dunia hewan, serta barangkali video ini bisa bermanfaat buat orang lain yang memang sedang membutuhkan, bisa share ya teman-teman. Oke, tidak panjang lebar ya teman-teman, saya akan membahasnya ya teman-teman. Yang pertama adalah serangan dari hama ya teman-teman. Kendalanya adalah serangan dari hama. Nah, hama itu apa saja teman-teman? Yang pertama adalah hama hama kalau di kandang saya ada yang sini adalah ada tikus, ada cicak, ada serangga laba-laba ya teman-teman. Nah, kalau untuk yang di sini adalah saya akan membahas di serangan hama laba-laba ya teman. Nah, laba-laba ini sering memakan baik yang masih anakan ataupun yang sudah dewasa teman-teman. Biasanya sih kalau yang sudah dewasa, yang posisi kondisinya dia itu mau ganti kulit teman-teman, atau mau lungsumi lah. Nah, karena dia itu kalau posisi mau ganti kulit itu dia kondisinya lemes ya, terdiam kadang, terus tubuhnya itu agak gembior atau namanya apa ya, lembek lah, badannya itu lembek. Nah, sering itu kali dimakan sama laba-laba ya. Nah, akhirnya lambat laun mati. Nah, ini juga menjadi tantangan ya buat teman-teman. Kalau nanti itu bisa menyebabkan lama-kelamaan kalau tidak diatasi atau tidak diambil yang sudah mati, itu nantinya akan dimakan sama temennya, kemudian akan mati seluruhnya teman-teman. Karena mudah banget terserang penyakit teman-teman kalau dari si ulet Jerman itu sendiri ya teman-teman. Nah,
selanjutnya apalagi teman-teman, jadi hama dari laba-laba ya teman-teman. Nah ini ya hama semut. Kalau untuk hama semut, saya atasinya itu kaki-kaki dari raknya saya itu kasih oli teman-teman. Saya kasih oli supaya semut tidak bisa merambat ke atas teman-teman. Nah sebelum itu saya pernah dapat serangan semut karena ada salah satu kayu yang memang nempel ke rak. Nah itu memang kayu jatuh sendiri yang akhirnya ya agak lumayan ludes semua teman-teman. Semutnya agak lumayan banyak ya teman-teman. Nah terus makanya harus diperhatikan teman-teman, jangan sampai samping kanan, samping kiri, samping atas itu ada benda yang memang rawan jatuh dan menempel ke box atau nempel ke raknya ya teman-teman, sehingga menjadi jalan masuknya si semut ke kandang atau ke box. Nah selanjutnya adalah tikus teman-teman. Tikus ini suka banget memang makan ulet Jerman teman-teman. Jadi saya pernah mengalami kematian yang agak lumayan banyak teman-teman. Itu banyak sebelum kandang saya itu ditutup full rapet teman-teman. Jadi supaya seperti etalase yang saat ini ya teman-teman. Jadi buka tutup teman-teman. Nah itu tuh apa ya, banyak yang dimakan sama tikus karena memang tikus suka sekali teman-teman, karena dimana ukuran ulat Jerman itu ya agak lumayan besar ya teman-teman. Jadi ya tikus sangat doyan teman-teman. Nah itu solusinya seperti itu teman-teman. Saya kalau di kandang saya ya saya kasih kawat ram, terus pintunya itu saya tak buat etalase teman-teman, buka tutup. Nah terus selanjutnya adalah cicak teman-teman. Cicak pun suka. Cicak itu suka ya memang yang di usia kurang dari 1 bulan, atau usia 1 bulan teman-teman, yang memang masih kecil-kecil teman-teman, yang sering banyak dimakan oleh cicak. Memang cicak makannya tidak banyak ya teman-teman, seperti tikus. Kalau cicak makannya ya 1, 2, 3 lah. Biasanya kalau udah selesai ya dia langsung pergi teman-teman. Nah terus kalau solusinya saya itu kasih lem teman-teman, kasih lem di sisi kanan, sisi kiri yang memang mau masuk ke kotaknya ya teman-teman. Ya alhamdulillah ini menurut saya cukup efektif teman-teman, saya kasih lem seperti itu. Ya selanjutnya adalah si ulat Jerman itu rentan mengalami mati massal. Nah, yang tadi yang seperti di awal, karena si ulat Jerman itu menurut saya agak ringkih ya, mudah terserang penyakit atau dari jamur ataupun dari bakteri ya teman-teman. Nah biasanya ini memang dari faktor makanan teman-teman. Makanya tadi dari awal bilang kalau misalkan nih temennya yang mati kemudian dimakan oleh ulat Jerman yang lain, itu akan menular teman-teman. Makanya tadi saya bilang ini mudah terserang penyakit yang akhirnya menjadi mati massal. Saya pun pernah mengalami, saya salah memberikan pakan teman-teman, dimana pakan itu adalah pakan yang sudah berjamur, yaitu pakan fur burung murai teman-teman, yang mana nggak dimakan udah 4 harian. Saya inisiatif saya kasihkan ke ulat Jerman teman-teman. Nah ternyata wah alhasil mati semua teman-teman, mati lemes semua ya, akhirnya nggak tertolong. Nah, itu karena serangan jamur. Makanya ya teman-teman harus diperhatikan jenis pakannya ya teman-teman, supaya mengurangi resiko serangan dari jamur ataupun bakteri. Nah saran saya ketika memang
ada salah satu yang memang mati, segera diambil teman-teman, segera diambil supaya apa? Supaya tidak menyebar ke yang lainnya teman-teman. Tapi kalau sudah dimakan sama teman-teman sama ulat Jerman yang lain, nah itu yo alamat ya resiko nanti akan mengalami kematian massal teman-teman. Oke, selanjutnya adalah kanibalisme teman-teman. Nah, kanibalisme ini menurut saya bisa diatasi teman-teman, bisa diatasi dari tingkat kepadatan si ulat kandang itu sendiri, si ulat Jerman itu sendiri, serta asupan pakan atau pemberian pakannya teman-teman. Kalau pemberian pakannya tercukupi, terus kepadatannya tidak terlalu padat, insya Allah tidak sampai mengalami itu teman-teman, kanibalisme atau saling memakan temannya sendiri ya. Makanya saya sarankan teman-teman selalu memantau tingkat kepadatan ataupun pakannya teman-teman. Diusahakan kalau memang tinggal sedikit dikasih teman-teman, dikasih. Terus minumnya juga harus tercukupi teman-teman. Kalau saya di sini minumnya itu menggunakan labu siam teman-teman. Jadi saya beri pakan itu biasanya 1 hari sekali, terus labu siamnya ya 1 hari sekali. Ya karena saya juga melihat kondisi waktu saya, yang mana saya juga harus bekerja, sehingga saya meminimalisir ke kandang teman-teman, tidak sering bolak-balik ke kandang. Oke teman-teman, itu saja yang menjadi kendala dalam peternak ulat Jerman ya teman-teman. Nah, jika memang teman-teman kepengen tahu lebih dalam terkait dengan ulat Jerman, silakan teman-teman berkomentar di kolom komentar. Barangkali saya bisa menjawab, bisa membantu. Saya akan usahakan teman-teman, dan saya juga akan membantu sesuai apa yang saya alami teman-teman. Oke, begitu saja teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini hanya saya berbagi pengalaman dan berbagi informasi. Saya tidak ada maksud untuk menggurui, karena ya ini yang saya alami di kandang saya teman-teman. Semoga teman-teman selalu sukses dalam memulai bisnisnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.